Max berlari secepat yang ia bisa tanpa memedulikan Kenrick yang menatapnya dengan kening berkerut. Sid. Max bergegas mengayunkan langkahnya masuk ke dalam lift yang terbuka menuju ke ruangan David Smith. Lapor. Bravo 3 mendengar suara tembakan. Alpha 2 mendekati lokasi kejadian penembakan. Bravo 3 melihat mayat Delta 1. Hati Max seperti lenyap dari dadanya ketika mendengar laporan tersebut. Untuk sesaat Max merasa telinganya berdenging dan tidak bisa mendengar laporan anak buahnya. Jason terbunuh. Max mengerjapkan mata. Dia pasti salah dengar, Jason tidak mungkin tewas. Maaf, bisa tolong ulangi? Pinta Max sambil menyandarkan tubuh di dinding lift. Delta 1, Jason Fernandez ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala tepat di depan pintu target. Salah satu anak buahnya kembali mengulang kata-katanya. Ada nada simpati di sana. Max terdiam. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. Dia menyandarkan tubuhnya ke dinding lift sambil matanya mengawasi angka lift yang merangkak. Max menelan salivanya, berusaha mengendalikan diri. Dia tahu tidak ada waktu untuk berduka dan emosi hanya akan mengaburkan fokusnya. Pria itu mengepalkan tangannya dan merasakan kemarahan menggelegak dalam benak. Alpha 2 dan Bravo 3 maju. Perketat keamanan. Yang lain awasi keadaan kasino. Terdengar suara Max bergetar. Ada tim yang bergerak ke posisi David Smith sementara yang lain tetap mengawasi kasino. Setiap percakapan yang masuk justru membuat Max semakin gelisah. Max merasakan napasnya tercekat sementara angka petunjuk lantai berganti menuju angka yang ia kehendaki. Detektif itu menekan tombol buka pintu berkali-kali, tapi pintu besi itu bergeming sementara lift memantapkan posisinya. Terdengar beberapa tembakan dari alat yang terpasang di telinga Max. Pintu lift terbuka perlahan, dan Max menerobos cepat melalui celah yang baru sedikit terbuka. Pria itu menekan ponsel David Smith dan nada dering pertama pria itu langsung mengangkat ponselnya. Max, tolong aku. Aku masih ingin hai. Suara David terpotong dan kesunyian membuat Max kembali tegang. Mer Smith. Halo, apakah Anda masih di sana? Ya. Kau di mana? Aku sudah di lantaimu. Terdengar suara tembakan lagi, kali ini lebih dekat. Sepertinya aku harus mematikan sambungan telepon. Mereka sudah ada di depan pintu. Jangan Smith. Seru Max yang hanya dijawab dengan nada dari operator, Sid. Max terus berlari secepat yang ia bisa. Deru adrenalinnya memenuhi pembuluh darah sementara jantungnya berdetak lebih kencang dari yang seharusnya. Ketika ia membelok tampak kamar David Smith yang sudah porak-poranda dan ia melihat 3 mayat petugas kasino yang tergeletak. Dada dan kepala mereka tertembus timah panas, meneteskan darah yang mengubah warna karpet menjadi merah. Max menghela napas panjang lalu menyiapkan senjatanya sambil menempelkan punggungnya ke tembok. Dia terpaksa melepas komunikator agar bisa konsentrasi mendengarkan suasana. Suara benda itu terlalu berisik meminta banyak petugas untuk datang ke sana. Sesampainya di ruang tamu ia mendapati satu lagi tubuh tanpa nyawa yang tergeletak di lantai. Kali ini peluru menembus kepalanya. Detektif muda itu menelan ludah, mayat Jason tampak mengenaskan di hadapannya. Mengabaikan sejenak tubuh sahabatnya yang sudah tak bernyawa, Max semakin waspada bergerak perlahan lebih dalam ke tempat tidur David Smith. Hatinya mencelus ketika mendapati sama seperti pintu depan, pintu kamar itu sudah terbuka lebar. Ketika detektif itu berjalan perlahan ke ruangan itu dengan jari di pelatuk pistol yang dipegangnya, terdengar sebuah suara tembakan bergema di kamar pribadi kelas 2 di Royal Regent Club and Casino. Mata Max terbelalak dan dia mempercepat langkahnya. Dada Max berdebar dengan kencang. Ia tetap berusaha untuk tenang. Ia terus bergerak sambil menepelkan punggungnya pada tembok. Berusaha mengusir bayangan David Smith tumbang dengan kepala berlubang. Tangannya menggenggam gagang senjatanya erat, jari telunjuk di pelatuk, siap melesatkan peluru.
Napasnya terdengar begitu berisik di ruangan yang sunyi, apalagi suara detak jantungnya. Max berjalan mengendap-endap. Selangkah lagi dia berada di kamar David Smith. Keadaannya terlalu tenang. Ia melongok ke dalam dan mendapati bahwa yang terjadi di luar ekspektasi. Hal pertama yang dilihat Max adalah, David Smith sedang mengacungkan senjata ke arahnya. Tatapan pria itu tajam dan tidak ada keraguan di sana. Dia siap untuk menekan pelatuk dan mengambil nyawa orang tanpa rasa bersalah. "Turunkan senjatamu, Smith," gumam seorang pria yang berada di belakang Max. Max menoleh dan mendapati Kenrick sudah berdiri di belakangnya dengan senjata yang juga siap ditembakkan dari genggaman tangannya. "Kau letakkan senjatamu atau aku akan menghabisi semua keluargamu. Kalian akan mati bersama di sini. Bagaimana mungkin kalian bisa menghabisi keluargaku? Jika aku dan tamuku tidak keluar dari sini, maka seluruh keluargamu akan dihabisi anak buahku. Kau tahu, aku bisa melakukan apa saja, Smith." "Maafkan saya, Tuan." David Smith langsung meletakkan handgunnya di nakas sebelum duduk pada tempat tidur. "Tolong jangan bunuh saya. Saya hanya membela diri." Max mengamati mayat yang tergeletak tak jauh dari pria itu. Seorang pria berpakaian jas layaknya tamu tergeletak di lantai kamar tidur David Smith dengan lubang peluru di kepala. Max mengamati pria itu adalah pria yang berada di belakang David Smith waktu pembunuhan Merajendra terjadi. Max hitung sudah ada beberapa mayat hari ini. Pria itu menembak kunci pintu lalu membunuh Merjason yang berusaha melindungiku. Untung saja aku membawa senjataku dan menembaknya sebelum dia membunuhku. Kau mencoba membunuh pria yang di dalam saku jasnya ditemukan sianida. Kau berusaha menghilangkan barang bukti, bukan, Smith? Tidak. Pria ini benar-benar ingin membunuhku juga. Balas David Smith ketika Max melemparkan tatapan tajam. Max tidak membalas walau menyadari bahwa David Smith akan terus berkelit. Tapi suara Kenrick membuatnya terdiam. "Ceritakan yang sebenarnya atau..." "Well, kau tahu. Aku sekarang tidak akan berbelas kasih pada orang yang berusaha mengacaukan usahaku." David Smith terdiam beberapa saat. Dia tidak membalas tatapan Kenrick dan memilih memandangi nakas tempat revolvernya beristirahat. "Smith," panggil Kenrick seraya duduk di depan anak buahnya itu. "Katakan yang sebenarnya atau kau akan kehilangan semuanya." Di luar dugaan, pria itu mengembuskan napas sambil tersenyum lelah. "Tuan, apakah jika aku mengaku akulah yang membunuh Merajendra Duta, Anda akan melindungiku dan seluruh keluargaku?" "Siapa yang menyuruhmu?" David Smith terdiam sejenak. Dia memandang Kenrick dan Max bergantian, lalu menghela napas panjang. "Tidak ada. Pria itu hanya memiliki banyak utang di kasino karena kalah judi dan dia tidak mau membayarnya." "Oh ya. Lalu kenapa begitu banyak yang ingin membunuhmu?" Timpal Max mengutarakan kejanggalannya. David Smith mendengkus, "Aku hanya membuat alibi. Akulah yang sebenarnya membunuh mereka semua." Perkataan David Smith membuat Max menautkan alisnya, "Lalu 3 orang yang terbunuh di depan pintu kamarmu. Apakah juga bagian dari rencanamu? Lalu siapa yang membunuh mereka? Jason ataukah pria berjas biru itu?" "Aku yang membunuh mereka semua. Jadi tangkap saja aku. Tapi aku mohon, lindungi keluargaku." "Bagaimana bisa? Kau di dalam ruangan sementara mereka di luar. Jika kau penjahatnya, bukankah setelah kami menangkapmu semua selesai? Kenapa harus meminta perlindungan untuk keluargamu?" tanya Max tajam. "Aku memang penjahatnya. Tapi aku tetap akan meminta perlindungan untuk seluruh keluargaku." "Siapa yang menyuruhmu?" tanya Kenrick dingin. "Katakan yang sejujurnya, maka aku akan melindungi keluargamu." "Tidak ada, Tuan. Sungguh. Tidak ada. Semua murni kesalahanku." "Lalu bagaimana caramu membunuh Tuan Rajendra?" Sebuah seringai muncul di wajah David Smith. "Waktu gadis cigaret girl itu memberikan minuman, aku menyuntikkan sodium tiopental di leher belakang Rajendra dengan dosis yang tinggi.
Hingga dia langsung tidak merasakan apa-apa setelah dibius. Itu kenapa sebelum meninggal pria itu menoleh ke arahku. Lalu racun sianida yang ditemukan. Racun itu diteteskan tepat sebelum gadis cigaret itu mendekat ke arah Rajendra. Kau ingat, waktu wanita itu tersenggol olehku. Di saat itu aku menaruh racunnya. Bagaimana kau tahu minuman mana yang akan diminum Rajendra? Aku tahu minuman kesukaan pria itu. Lalu kenapa kau membunuh Jason dan pria itu? Max menggigit bibirnya. Tangannya terkepal kuat siap untuk melayangkan tinju. Aku mengumpan kalian dengan baju pria itu agar kalian fokus pada penyelidikan bahwa pria itu pembunuhnya. Dan Jason. Karena pria itu banyak tahu. Jadi aku membunuh Jason sekaligus pria itu untuk menghilangkan jejak kejahatanku. Buk. Dan Max langsung memukul rahang David Smith sekuat tenaga hingga pria itu tersungkur jatuh di bawah kakinya. Max meraup burgernya dengan sebelah tangan dan mulai memakan walau enggan. Ketika ia mengangkat kepala dia melihat tayangan televisi yang sedang menampilkan iklan sebuah produk sampo yang dibintangi Raina. Ah, pria itu mendesah panjang lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Gadis polos itu berubah seolah-olah dirinya kuat meski sebenarnya rapuh. Max tahu betul itu. Raina membentengi dirinya dengan topeng yang terlihat seolah dia baik-baik saja tapi baginya gadis itu malah terlihat begitu menderita. 1 tahun telah berlalu sejak proses perceraian panjang yang cukup menyita waktu dan sidang pembunuhan Rajendra yang berlarut-larut karena minimnya bukti maupun saksi meski David Smith sudah mengakui semua kesalahannya. Bukti CCTV yang memperlihatkan korban menoleh sejenak dengan ekspresi kaget ke arah David tidak bisa dijadikan bukti yang akurat meski David mengakui tepat pada detik itu adalah saat di mana ia menusukkan suntik mematikan di leher bagian belakang Rajendra. Dan tak lama sejak penetapan David Smith sebagai terdakwa, Rose bebas dari segala tuduhan. Tapi tetap saja tidak serta-merta membuat Raina bahagia. Begitu palu perceraian diketuk, tak hanya senyum, bahkan wajah yang biasanya berekspresi ceria dan polos lenyap dari diri Raina. Perceraian dengan Kenrick dan kerasnya dunia bisnis telah membuat wanita itu berusaha mengubah dirinya dan bermetamorfosis menjadi Raina yang baru, namun tidak akan pernah berhasil. Karena bagi Max, Raina bahkan tidak pandai membohongi dirinya sendiri. Don't judge book by its cover. Terkadang manusia selalu melihat manusia lain dari apa yang tampak di matanya. Pakaian seksi, alkohol, dan nikotin. Max tertawa miris. Raina berhasil menipu semua orang tapi tidak dirinya dan mungkin juga Rose. Sebagai janda dari bilioner muda yang kaya raya Raina berusaha menunjukkan eksistensinya. Kariernya yang melejit sebagai pengusaha sekaligus model terkenal semakin mendongkrak arogansinya seolah dia tetap bisa berdiri tegar meski telah mengalami berbagai hal menyakitkan dalam hidupnya. Rasa mual kembali naik hingga ke kerongkongan ketika ia melihat film Hollywood yang sedang dibintangi Vanessa setelah iklan sampo Raina baru saja berlalu. Wanita berambut pirang itu terlalu pandai berakting hingga ia tidak bisa membedakan mana sandiwara dan mana kenyataan yang sebenarnya. Kali ini Max memuji, karena kamuflase Vanessa bahkan lebih berhasil daripada Raina. Max mengalihkan pandangannya dari televisi dan menatap burgernya. Pikiran Max kembali bergerak. Ada yang aneh. Masih terngiang di kepala pria itu, sesaat sebelum Jason tewas. Pria itu mengatakan ada pembunuh di depan kamar David Smith. Tentu David Smith yang sedang dalam perlindungan Jason juga sedang diincar oleh seseorang yang menjadi dalang dari semua ini. Seseorang yang sangat berbahaya yang bahkan tahu kemana dia akan melangkah. Apakah mungkin Vanessa? Pria itu menggigit kembali burger yang sudah dingin lalu mengunyahnya perlahan sambil terus berpikir. Tapi kenapa Vanessa juga ingin menyingkirkan David Smith yang merupakan orang kepercayaan wanita itu? David Smith bahkan rela melakukan apa saja untuk Vanessa. Tidak hanya itu, pria itu bahkan mengabdikan dirinya sebagai budak Vanessa yang paling setia.
Apa mungkin David ingin melindungi Vanessa dari seseorang berbahaya di luar sana? Tapi siapa? Bukankah Roger dan Sir Arthur sendiri sudah meninggal dunia? Kasus ini terlalu rumit dan menumbalkan banyak korban termasuk Jason. Mengingat itu, rasa kehilangan kembali menghantam dada Max, membuat pria besar itu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Nafsu makannya hilang seluruhnya. Dan dengan malas ia meletakkan sisa makannya ke atas meja. Dia kehilangan Jason yang meninggal dengan luka tembak di kepala. Tepat di antara kedua alisnya. Pembunuh bayaran yang profesional telah merenggut nyawanya yang dokter perkirakan 5 menit sebelum ia sampai di kamar David. Dan jenazah sahabatnya itu langsung dibawa oleh pihak kepolisian tanpa sempat dilihat Max karena ia sibuk menginterogasi David Smith. 2 kali Kenrick menyelamatkan nyawanya setelah itu, tapi Max bahkan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada Raina. Kenrick lah yang telah membebaskan Rose, dan Kenrick pula lah yang telah menyelamatkan Max, serta melindungi wanita itu dari incaran seseorang yang belum diketahui siapa. Max mengambil napas berat sebelum berdiri. Dia memandang ke arah televisi di mana acara telah berganti channel dengan acara berita. Kenrick Regan resmi berpisah dengan model internasional Vanessa dan membangun kejayaannya sendiri. Pria itu berdecak. Saingan yang berat. Tapi Max tidak akan pernah menyerah. Lalu setelah menguatkan hati, Max berjalan keluar setelah meninggalkan uang untuk membayar. Masuk ke mobil dan kembali ke apartemennya. Dirinya bertanya-tanya apakah Rose dan Raina sudah sampai ke rumah. Wanita itu mabuk berat dan dia meminta Rose untuk membawa Raina pulang ke mansionnya. Bukannya ia tidak mau mengantar Raina. Tapi dia tidak ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan apalagi di saat wanita itu mabuk. Max menyalakan mesin lalu menghembuskan napas. Mobil hitam itu bergerak kembali ke jalanan membelah arus ibu kota yang tetap sibuk seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Omong kosong apa ini, Kenrick? Kenapa kau benar-benar sudah menjadi pengecut? Meski sudah sembunyi di sudut tergelap klub malam yang sudah diberikannya pada Raina, namun pertanyaan itu selalu mampu menghantui Kenrick dimanapun ia berada. Setengah botol Chivas Regal telah tandas, tetapi bayangan Raina belum juga pudar dari pikirannya. Kenrick tidak kehabisan akal. Pria itu lalu menghisap ujung nikotin dengan giat. 1 batang habis, ia hidupkan lagi, begitu seterusnya namun perasaan-perasaan aneh yang sulit dimengerti tidak juga mau pergi dari dirinya. Untuk apa dia selalu diam-diam mengikuti wanita itu? Sialan. Kenapa dia berubah menjadi pria brengsek yang suka menguntit perempuan? Kenrick berdecak. Setelah rokok terakhirnya habis, pria itu menyugar rambutnya dengan kasar lalu mengalihkan pandangan mengelilingi bar. Wanita yang ia ikuti sudah pergi 30 menit yang lalu bersama sahabatnya, Rose, dan mantan bodyguardnya, si brengsek Max. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Matanya nanar mengikuti gerakan sebagian besar pengunjung yang sedang asyik bergoyang mengikuti irama, dan sebagian lagi banyak yang bermesraan dengan cara yang berbeda-beda. Semua orang terlihat berhasil melupakan penat dengan cara yang menyenangkan menurut mereka. Seandainya dia bisa berbaur dan ikut melupakan sejenak hal-hal yang terjadi dalam hidupnya, mungkin saja akan menyenangkan. Baru saja Kenrick mengangkat botol, tetapi ada 2 orang tidak diundang masuk ke area tabel sewaannya. Salah satu dari 2 orang itu merebut paksa botol dari genggaman Kenrick. Sementara yang satu lagi duduk sambil menjauhkan gelas kosong dari jangkauan pria itu. Kau sudah bertemu dengannya, kenapa masih kusut sekali, men? Kenrick menarik napas, tubuhnya melorot di sofa hitam yang empuk itu. Sepersekian detik ia menatap langit-langit, sebelum akhirnya memandang bergantian 2 orang yang duduk di kanan dan kirinya. Kenapa kau ke sini? Johnny telepon, katanya kau buka tabel terus minta 2 botol Chivas ke Glenn. Dia khawatir kau mabuk lalu membuat keributan karena Raina juga ada di sini dan bersama seorang pria.
Biar bagaimanapun kau mantan pemilik klub ini, men. Johnny tidak ingin namamu tercoreng hanya karena seorang mantan istri. Ah. Aneh juga Raina tidak mengganti manajer kau yang mesum itu setelah semua ini menjadi miliknya. Kenrick menunduk lalu memandangi tautan jemarinya, dia akan menggantinya menjadi hotel biasa. Dan aku rasa itu jauh lebih baik. Dia wanita baik-baik. Kenrick mendesah, tidak. Dia sudah sangat berubah. Aku bahkan tidak bisa mengenalinya, Ed. Lalu kau. Kenapa kau juga ada di sini? Tanyanya sambil menoleh ke arah pria yang luar biasa tampan yang ada di sebelah kanannya. Mer Adelard Alexander Jr. Malik. Tanpa banyak bicara Adelard mengeluarkan iPad mini dari selipan jas lalu menaruh benda itu di paha kanan Kenrick. Ed yang mengajak aku ke sini. Sekalian mau memberitahu, hasil tes DNA Vanessa dan Mer James. Adelard mengarahkan jempol tangannya ke sensor touch it, tetapi Kenrick menahannya dan menggeleng. Hasilnya. Dari sampel yang kita ambil dari jenazah Mer James yang masih tersisa di peti mati, 99% dapat dipastikan, Vanessa bukan putri kandung mereka. Tiba-tiba Edward merapatkan diri, benar-benar rapat sampai kedua bahu mereka bersentuhan, kau yang keturunan asli Regen, men. Dan kau memang berjodoh dengan Chandra Dinata. Sesuai perkiraan kita sebelumnya. Bukankah itu cocok dengan sebagian ingatanmu tentang gadis kecil itu? Kenrick tersenyum malas, mendorong Edward menjauh, lalu berdiri, kunci, pintanya ke Edward. Hah? Kunci mobil Edward Waston. Aku tidak membawa mobil karena berniat mabuk di sini. Berhubung kalian berdua sudah datang. Antar aku pulang. Edward menjatuhkan kunci mobil di tangan kanan Kenrick. Bukannya kalau kau mau pulang kita bisa pulang bersama. Minumannya belum bayar, Ed. Aku lupa tidak bawa dompet. Kenrick menggenggam kunci lalu melambaikan tangan ke arah Glenn, sang bartender. Meminta tagihan. Kasihkan tagihannya pada mereka berdua, Glenn. Baik tuan, Kenrick kemudian melenggang setelah terlebih dahulu melambaikan tangan pada Edward dan Adelard. Aku tunggu kalian di luar. Oke. Gila kau duda. Kita tidak minum tapi disuruh bayar. Sialan. Ketus Edward yang dibalas Kenrick dengan satu kibasan tangan. Dan lagi kenapa kau harus sewa tabel kalau mau duduk sendirian? Kau kan masih bisa berdiri atau duduk di meja bar, brengsek. Kenrick terus berjalan tanpa memedulikan Ed yang terus mengoceh. Pria itu membelah keramaian. Mengabaikan banyak perempuan yang sengaja menggodanya saat dia lewat. Mungkin jika itu Raina ia akan berhenti. Namun, langkahnya tiba-tiba berhenti, padahal jarak pintu keluar sudah cukup dekat. Dia berdiri dan membiarkan tubuhnya terdorong ke kanan dan ke kiri. Untuk beberapa saat ia ingin marah. Tapi ia tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Raina. Kenrick menatap ke arah tembok di depannya lalu tertawa, aku sudah melakukan apa saja, minum, merokok, bahkan bercinta dengan perempuan lain, tapi kenapa kau tidak marah? Kenapa kau tidak cemburu? Kenapa kau tidak datang padaku? Tanpa sadar pria itu melayangkan pukulannya ke dadanya sendiri, aku harus berbuat apa lagi supaya kau datang dan mau berbicara padaku, Raina? Aku sudah melakukan semua hal yang tidak kau suka, kenapa kau tetap diam? Kau harusnya marah pada suamimu ini, kan? Raina. Kenapa kau diam? Ha? Raina. Raina. Tanpa memedulikan sekitar Kenrick berteriak. Aku sudah melakukan banyak kesalahan padamu. Kembalilah, sayang. Marahlah padaku. Aku mohon. Entah efek alkohol atau hal lain, kedua kaki Kenrick mendadak lemas, tidak sanggup lagi menahan bobot tubuhnya. Kalau saja Adelard dan Edward tidak sigap menahan, mungkin tubuhnya sudah jatuh merosot ke lantai bar dan tumbang di sana. Guys, kalian tim Kenrick atau Max? Komen iya.